Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Maketipu. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran online kepada semua jemaat, umat Tuhan, dan kepada mereka yang pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu NKB 93 ayat 1 dan 4. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari pertama Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Pertama Petrus 4 ayat 10 yang berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Let us be. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau yang selalu setia menjaga, memelihara dan melindungi kami dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau juga yang sudah menyatukan kami dalam persekutuan ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita
karena kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan akan namamu. Hemelse Vader, vandaag komen we tot u voor uw aangezicht en bedanken wij u voor uw goedheid in ons dagelijks leven. Dat u altijd met ons wandelt, dat u ons altijd begeleidt en beschermt. En dat wij ook vandaag hier in uw huis samen mogen komen om u te dienen. Saat ini juga kami datang kepadamu Bapa, dan membawa segala pengakuan akan dosa-dosa yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sucikanlah hati nurani kami, hidup kami dengan darah Kristus Yesus, supaya kami boleh layak untuk menghampiri takhta-Mu yang kudus. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menuntun kami untuk berjalan di jalan yang Kau kehendaki. Vandaag komen we ook tot u, Vader, en belijden wij voor u al onze zonden. Wij hebben gezonden in ons dagelijks leven, in onze gedachten, woorden en daden. Wij vragen u, Vader, om ons al onze zonden te vergeven. Reinig ons hart, ons leven, opdat wij ook met de begeleiding van uw Heilige Geest op een goede pad ons leven mogen bewandelen. Dit bidden wij en vragen wij alleen in de naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Amen. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13, Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, mari kita mendengarkan bersama-sama petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Ibrani pasalnya yang ke-10 mulai ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 yang berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai di sana petunjuk hidup baru kita sambut dengan menyanyikan nyanyian kidung baru nomor 17. Kasih Allahku tiada yang setaranya, tiada dapat direngkuh ketika ku menggapainya. Karena kasih Dia agung, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih agunglah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjungnya umatnya. Zaman berhenti dan tak tahunya pun lebur, meskipun orang bersedih telah menjauh dan terkebur, namun kasih tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umatnya. Kasih agunglah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. For that word the Bible kan lezen en overdenken, gaan we eerst bidden. Laat ons bidden. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Kami memohon kepadamu, tuntun dan bimbing kami semua, baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami diberi kemampuan untuk mengerti dan memahami arti daripada berita sabda-Mu pada hari ini. Dan kami boleh merenungkan dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Barmhartige God, Vader in de hemel, vandaag willen wij ook de Bijbel lezen. We willen samen leren over wat de waarheid is van uw woord. Daarom vragen wij u om ons allen te begeleiden met uw Heilige Geest, zodat wij als gemeente, maar ook voor uw dienaar, uw woord goed mogen begrijpen
en in ons dagelijks leven in het praktijk moeten brengen. Dit bidden wij alleen in de naam van Jezus Christus, onze Heer, het levende woord. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11, demikianlah bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih. Hari ini kita mau merenungkan tentang kehidupan orang Kristen di dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi seperti firman yang atau Alkitab yang sudah kita baca pada hari ini, ya, dalam pasal 4 ayat 7 sampai 11, dalam bagian ini firman Tuhan dimulai dengan kata-kata akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Jadi kendalikanlah dirimu dan tenanglah agar kamu bisa berdoa. Dan ditutup dengan dan diakhiri dengan kata-kata dialah yang memiliki kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini jelas bagi kita semua, bagi saudara dan saya, bahwa Petrus menulis tentang bagaimana seharusnya orang Kristen itu hidup dan hubungannya dengan kedatangan yang kedua kali dari Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita semua, bagi saudara dan saya adalah, bagaimana seharusnya kita hidup berdasarkan fakta bahwa Yesus Kristus itu akan datang kembali dan mendirikan kerajaannya. Seperti rasul-rasul lainnya, Petrus percaya bahwa Yesus kedatangannya sudah dekat dan bahwa dia dapat kembali kapan saja. Kita tahu seperti pencuri di malam hari. Pencuri mau datang ke rumah kita untuk mencuri sesuatu, dia tidak akan mengirim surat, oh saya akan datang malam ini untuk mencuri. Tapi tidak, pencuri itu masuk begitu saja, kapan saja. Demikian juga seperti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan. Tapi selalu dinubuatkan bahwa di kedatangan Yesus kedua kali akan segera terjadi, sudah dekat. Jadi dia Petrus
memberi kita masukan atau input tentang bagaimana hidup kita dalam terang kedatangan Kristus kembali. Seperti ayat 7a bilang, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita harus siap-siap menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa besar dalam rencana sejarah penebusan Allah telah terjadi. Dan sekarang segala sesuatu telah siap bagi Kristus untuk datang kembali dan memerintah. Nah, dari sudut pandangan kerajaan Allah, semua tindakan penebusan sebelumnya telah diselesaikan. Jadi dari mulai penciptaan, kejatuhan manusia, pemanggilan Abraham, eksodus dari Mesir, tentang kerajaan Israel, pembuangan mereka ke Asyur, penawanan selatan ke Babel dan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan, kemudian dilanjutkan dengan kelahiran Kristus, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga. Dan yang terakhir, dan pencurahan Roh Kudus untuk mendirikan gereja, saudara dan saya yang hidup saat ini. Jadi kapan saja itu bisa menandakan kembalinya Kristus dan akhir zaman. Semua hal sudah siap, akhir dari segalanya sudah dekat. Jemaat Tuhan yang kekasih, orang Kristen yang menyadari bahwa akhir zaman bisa jadi atau terjadi kapan saja, harus bertindak dengan cara tertentu. Dan menurut Petrus, sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini, ada 4 hal penting. Jadi seperti nasihat dari Rasul Petrus, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja pada hari ini harus hidup di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dalam menyongsong kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Nah, 4 hal yang penting itu, yang pertama, jalani kehidupan yang disiplin dan tetap berdoa. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih itu. Ketiga, berlatih keramahan. Dan yang terakhir, keempat, memuliakan Tuhan dengan menggunakan karunia-karunia saudara. Karunia-karunia yang kita dapat dari Tuhan Allah. Hal yang pertama, jalani kehidupan yang disiplin dan berdoa. Dalam pertama Petrus 4 ayat 7 yang sudah kita baca bersama, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, berjaga-jaga dan sadarlah supaya kamu dapat berdoa. Waspadalah, jadilah bijaksana, memiliki pikiran yang jernih. Alasan yang diberikan untuk waspada dan sadar adalah untuk doa-doa kita. Doa individual kita setiap hari. Idenya adalah untuk berdoa lebih efektif, lebih tepat. Dan orang Kristen harus waspada terhadap peristiwa dan mengevaluasinya dengan benar agar dapat berdoa dengan lebih efektif. Kata-kata Petrus juga menyeratkan dan mengungkapkan bahwa doa yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian yang matang atas situasi atau lingkungan ya kita adalah doa yang lebih efektif. Jadi kita harus ya melihat misalnya di mana-mana misalnya terjadi banjir, bencana alam. Itu kan dalam Alkitab juga sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita harus menilai, melihat situasi lingkungan kita, dan kita di dalam situasi seperti itu kita akan lebih efektif, lebih tepat untuk berdoa, mengenal situasi yang kita hadapi saat ini. Ketika kita mendengar berita tentang semua yang terjadi di sekitar kita,
berdoalah dengan efektif. Jadi jalani hidup yang disiplin dan penuh doa. Hal yang kedua, menumbuhkan rasa kasih itu. Pertama Petrus 4 ayat 8 yang sudah kita baca, di atas segalanya cintailah satu sama lain secara mendalam, karena cinta menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita harus saling mengasihi secara mendalam, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Di mana ada kasih berlimpah dalam komunitas atau persekutuan Kristen, hal-hal kecil yang kita lihat sebagai pelanggaran, bahkan juga hal-hal besar yang kita lihat sebagai suatu pelanggaran, mudah dilupakan karena kasih. Kalau ada yang bersalah pada kita, menyakiti hati kita sedikit atau besar, itu karena kasih bisa segera dilupakan. Tetapi di mana tidak ada cinta kasih, setiap kata, perbuatan yang kecil dianggap dengan suatu kecurigaan, setiap tindakan itu akan terjadi kesalahpahaman sehingga ada konflik, dan disitulah iblis dapat bekerja dengan baik karena tidak ada cinta kasih di dalam persekutuan. Jadi saling mencintailah. Dalam Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan konflik, tetapi cinta kasih menutupi semua ketidakadilan. Kita bisa baca juga dalam Ibrani 12 ayat 15, perhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang kehilangan kasih karunia Allah, dan bahwa tidak ada akar pahit yang tumbuh untuk menimbulkan masalah dan mencemarkan banyak orang. Kemudian Rasul Paulus juga menulis tentang kasih dalam pertama Korintus 13 secara meluas dan mendalam. Dan juga di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus 5 ayat 1 dan 2, di situ Rasul Paulus juga menulis tentang, karena itu ikutilah teladan Allah sebagai anak-anak yang terkasih, dan berjalanlah di jalan kasih, seperti Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan yang harum kepada Allah. Jadi Paulus menasihati gerejanya di Efesus untuk mengikuti teladan Allah. Apa contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang mencintai, tentang kasih terhadap sesama. Hal yang ketiga, berlatihlah tentang keramahan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-9, menawarkan keramahan satu sama lain tanpa menggerutu. Cinta yang tulus, yang mencari kesejahteraan orang lain di atas dirinya sendiri, itu merupakan menemukan suatu ekspresi penyataan yang praktis dalam sikap ramah terhadap orang lain. Keramahan adalah kewajiban sebenarnya dari orang Kristen dan harus ditawarkan kepada satu sama yang lain tanpa keengganan, tanpa kalau kita mau menolong seorang, memang itu harus dengan tulus hati, dengan sikap ramah yang sesungguhnya. Jangan karena terpaksa mau menolong orang. Bukan demikian yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Ya, jadi keramahan adalah kewajiban orang Kristen dan harus ditawarkan kepada satu dengan yang lain, kepada sesama kita tanpa keengganan, karena keramahan kepada semua orang tentu akan juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, penekanan Petrus pada keramahan terhadap satu sama lain, yaitu terhadap orang Kristen lain dalam keluarga iman. Jadi lebih dululah keramahan, ramah tamah, saling menolong dalam satu persekutuan dengan orang Kristen, dan baru kita keluar. Karena kalau
dalam satu persekutuan kita selalu terjadi konflik, bagaimana kita akan menjadi contoh yang baik tentang menjadi ramah di luar persekutuan kita. Seperti juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 10. Oleh karena itu, jika kita memiliki kesempatan, masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang kita yang seiman. Hal yang terakhir, saudara-saudara, memuliakan Tuhan dengan menggunakan karunia saudara, karunia kita. Petrus 4 ayat 10 dan 11. Melayani satu sama lain dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, masing-masing didasarkan dengan kasih. Karena untuk itulah Tuhan memberikan segala macam karunia. Karena Dia mengasihi saudara dan saya, Dia memberikan kita karunia, talenta untuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan persekutuan kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita mengatakan sesuatu, kita bisa mengajar, pasti kita bisa berbicara seperti Tuhan sendiri mengajar. Saat kita melayani, lakukanlah semua itu karena Tuhanlah yang telah memberikan talenta kita untuk bisa melayani orang lain. Karena dengan demikian, saudara-saudara, dalam segala tindakan kita, dalam segala pelayanan kita, hanya Tuhan Allah sendirilah yang dimuliakan. Demikianlah kita memuliakan Tuhan Allah dalam segala hal dan berterima kasih kepada Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Segala kuasa dan kehormatan hanya untuk Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, di dalam persekutuan gereja, komunitas gereja, kasih yang tulus kepada satu sama yang lain akan dinyatakan dengan juga penggunaan karunia-karunia rohani yang kita sudah miliki. Itu bukan untuk meninggikan diri kita sendiri, menonjolkan diri kita sendiri, atau menarik perhatian untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kebaikan kita. Jadi karunia-karunia pelayanan, apa saja talenta yang sudah kita dapat sebagai karunia dari Tuhan, itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kebaikan orang lain dan bukan untuk keuntungan diri kita sendiri. Setiap orang di setiap gereja telah menerima karunia rohani, satu karunia karisma untuk digunakan dalam kehidupan bergereja. Paulus dengan jelas mengajarkan tentang karunia rohani dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Karunia rohani hendaknya digunakan untuk melayani orang lain dan disesuaikan dengan konteks cinta kasih terhadap satu sama yang lain. Karunia rohani adalah bakat atau kemampuan apapun yang dituntun, yang dikuatkan, yang dimampukan oleh Roh Kudus, dan kita boleh mempergunakan dalam tugas pelayanan gereja dimanapun kita berada. Jadi sebagaimana tema Perki di negeri Belanda adalah membangun hidup dalam roh dan untuk melayani dunia, maka kita juga sebagai Perki di negeri Belanda dalam lingkungan Perki Amsterdam Zuidoost juga sebagai orang-orang Kristen yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk selalu aktif dalam melayani di dunia ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri.
kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat, dan doa ini kita akan akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berterima kasih untuk persekutuan hari ini yang telah tercipta di dalam lingkungan kami sebagai Perki Amsterdam Zuidoost. Kami bersukacita karena sebagai jemaat-Mu, sebagai saudara bersaudara dalam Tuhan Yesus, kami boleh menyanyi, berdoa bersama, dan juga merenungkan firman-Mu. Firman-Mu hari ini yang mengajak dan mengingatkan kami sebagai orang Kristen, gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk hidup disiplin, setia di dalam tugas pelayanan lewat karunia-karunia atau talenta-talenta yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Allah sendiri untuk kami lakukan dalam kehidupan kami dengan sesama. Oleh karena itu, mampukan kami semua Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik di dalam kehidupan kami berkeluarga, bergereja, maupun di dalam masyarakat. Bahwa kami hadir sebagai saksi-saksi Kristus yang benar, yang akan membawa nama yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kepala Gereja. Kami juga mau berdoa saat ini Bapa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, para pendeta, hamba Tuhan, orang-orang percaya yang dianiaya. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di segala tempat dan waktu, akan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan keberanian bagi gereja, para hamba-Mu, dan orang-orang percaya yang dianiaya untuk tetap bersaksi tentang kebenaran dari firman-Mu, tentang keselamatan kehidupan yang kekal yang akan diterima oleh setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biar kiranya gereja yang ada di seluruh muka bumi ini dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya, dimanapun Engkau utus dan berada,
boleh selalu setia di dalam tugas panggilan untuk menyebarkan firman dan Injil keselamatan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa, negara, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, bangsa Israel dan bangsa-bangsa di 7 benua dan kota-kota tempat di mana jemaat-Mu berada. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup dan yang berkuasa, kiranya juga akan menganugerahkan akal dan kebijaksanaan yang baik dan benar bagi seluruh aparat pemerintah untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan benar dan baik demi perdamaian dunia, kesejahteraan bagi semua orang. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tengah-tengah Persekutuan Perki Amsterdam Zuidoost, atau saudara-saudara kami yang kebetulan sedang berlibur dan datang beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan juga kiranya memberkati saudara-saudara kami ini dalam perjalanan kehidupan mereka setiap hari, agar supaya mereka juga senantiasa mengalami akan kasih dan anugerah-Mu, akan kehadiran Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga kami mau berdoa untuk Pendeta Perki Negeri Belanda, Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama bersama dengan suami Bapak Jack Sahertian dan kedua anak mereka, Baru Ana dan Sekeri. Tuhan jaga dan lindungi Ibu Pendeta Ida sekeluarga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan mereka selalu dari mara bahaya dan maut serta sakit penyakit, supaya Ibu Pendeta Ida bersama dengan seluruh keluarganya selalu dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati. Juga untuk Ketua Perki di Negeri Belanda, Bapak Norman Aipasa bersama dengan keluarganya, BPPNB, tim media, jemaat Perki setempat, dan seluruh badan pengurus Perki-Perki setempat, Perki Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Gelderland, Den Haag, Voorbrugge, dan Zwolle, beserta dengan majelis. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kiranya akan selalu menyertai, memelihara, dan melindungi kami semua. Pelayan-pelayan-Mu, badan pengurus majelis, jemaat, agar supaya kami juga senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia dimanapun kami hidup dan berada. Kami juga mau mendoakan untuk persembahan syukur kami yang sebentar kami akan berikan sebagai tanda syukur dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati semua itu supaya dapat memberikan juga berkat bagi orang lain lewat pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan Perki Amsterdam Zuidoost. Kami juga mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Steve de Vreters, Ibu Ade Marpaung, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Ibu Nona Maitimu, Bapak Wilmostart, dan juga mereka yang sedang bergumul dengan kesehatannya dan tidak disebutkan namanya. Tuhan berkati kiranya perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani saat ini, dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup yang Maha Kuasa akan selalu memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini yang selalu berharap kepada belas kasihan daripada-Mu. Juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, Bapak Andre Sahetapi, Ibu Dorti Mailuhu, Destiny Nelwan, Bapak Peter, dan juga Yosua Latul, juga saudara kami Melvin Warau yang kebetulan berhari ulang tahun pada hari ini, saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun juga tapi tidak disebutkan namanya. Tuhan berkati kiranya kesukacitaan mereka dengan ketambahan usia setahun ini. Biar kiranya kasih
berkat dan anugerah-Mu akan selalu mewarnai kehidupan saudara-saudara kami ini di usia mereka yang baru. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami juga mau menyerahkan kehidupan semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang boleh bersama-sama dalam satu persekutuan untuk beribadah kepada-Mu. Engkau yang mengenal kami satu persatu, Engkau juga kiranya yang akan selalu menuntun, membimbing kehidupan kami, terutama di dalam kami memasuki kehidupan kami di minggu yang baru ini. Biar kiranya dalam perjalanan pulang kami sebentar, Tuhan sertai kami dan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh tiba di rumah kami, masing-masing di tempat tujuan kami, dengan keadaan selamat, dan kami boleh memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan yang maha kuasa. Bapa Surgawi, ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu, namun karena kelemahan dan kekurangan kami sebagai manusia, kami hanya serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dengar dan sambutlah doa kami ini, doa syukur dan permohonan kami ini Bapa, yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang mensalahkan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seperti biasanya persembahan akan diberikan di pintu keluar setelah kebaktian. Kita akan mendengarkan lagu persembahan, yaitu dari Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama dan yang ketiga. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup
Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan melakukan nyanyian penutup, nyanyian Kidung Baru nomor 173. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari Minggu.
Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 24 Oktober 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Joni Irawan serta tim Kantoria yang telah mengiringi musik dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 31 Oktober adalah minggu kelima di bulan Oktober. Perki Amsterdam Zuidoost tidak mengadakan ibadah minggu. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu 7 November pada jam 9.30 pagi di gedung gereja De Drie Stromen. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Nelson Rembet. Kolekte yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat. Dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini. Sekian Warta Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.